bantuan untuk mengkoordinasikan kumpulan soal dari 6 kelompok tadi. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak nanti menyelesaikan yang diserahkan kepada koordinator itu soal. Tapi diharapkan soalnya itu tidak sembarangan. Oleh karenanya waktu nyusun satu soal tadi, ikuti kronologis berpikir tadi. Nah, kronologis berpikir itu yang sudah ditetapkan, itu lingkupnya, itu sudah ada, ditetapkan di situ. Kompetensi asesor juga sudah ditetapkan di situ. Materi juga sudah ditetapkan di situ. Nah, ada kemungkinan indikator butir soal dan soalnya itu membuat sendiri. Maka kalau misalnya akan menyerahkan soal, lewatnya soal itu dari indikator butir soal yang Ibu Bapak tuliskan di ini file yang di-share-kan tadi. Tapi ending terakhir itu adalah berupa soal, satu orang, satu soal. Itu aja Pak Agus. Ya. Bu Nini, ini kan waktunya sudah 10.53. Sedangkan tim CBT non-kognitif itu kan jam 11. Ya, sudah 11 ya Pak. Sudah hadir Jadi ya. kita tanggung. Saya kira gini aja. Teman-teman yang penting sudah punya telaah indikator. Ya. Tugasnya adalah nanti malam membuat satu soal saja berdasarkan telaah indikator. Pertanyaannya dikumpulin kemana? Dikumpulin ke Google Form aja Pak Thoyib. Oh iya Pak. Pak Thoyib nanti bikin Google Form. Siap. Biar diisi teman-teman untuk mengisi soal itu. Oke. Itu ya Pak Thoyib ya. Iya, siap Pak. Jadi nanti Pak Thoyib nyebar Google Form untuk mengisi soal ya, untuk mengirimkan soal. Ya, mengirimkan soal lewat Google Form saja. Gitu ya. Bisa kan? Bisa Pak, bisa. Ya. Baik. Jadi waktu kita nggak banyak, ini tinggal 4 menit, sedangkan tim dari non-kognitif sudah hadir. Sudah dalam perjalanan. Sudah dalam perjalanan, sudah mau sampai, jadi kita tanggung nanti kalau, tapi yang jelas tadi sudah latihan dan teman-teman juga sudah punya telah indikator. Pertanyaannya, kalau belum punya, mohon itu di WA juga ada ya, di WA grup ada, terus kemudian di Zoom juga ada. Nah, mungkin nanti yang perlu Bu Nini dan kawan-kawan, kita kan selesai besok tuh, tanggal 10 ya. Sampai jam 12. Nah, kita bisa lanjut pukul 13.30 itu langsung kita latihan CBT lagi ya, untuk dari angkatan 1 sampai angkatan 3 ya, serentak aja besok siang ya. Nah, nanti Bu Nini kan Bu Nini dan teman-teman bertugas di forum ilmiah ya. Kita kan ada forum ilmiah pengawasan digital. Itu free Bapak Ibu, silahkan, tapi memang harus punya karya ya. Sebagai peserta nggak usah punya, nggak apa-apa. Silahkan gabung yang ingin melihat forum ilmiah pengawasan digital. Oh, ini ada Bu Eka, ini Bu Eka Soeharti dari Kalbar. Bu Eka, apa kabar? Ya, kemarin saya dikirimi ini nih, kue lapisnya enak banget tuh. Saya belum, Pak. Iya. Oh, Pak Agus doang. Saya itu. Nah, kok Pak Agus doang tuh, Bu. Iya, saya juga belum nih. Bu Eka boleh di-unmute itu, di-unmute di laptopnya. Bu Eka curang. Bu Eka, Assalamualaikum Bu Eka. Ya. Mana Bu Eka? Ini Bu Eka, masih di-unmute, masih di-unmute. Nah, di space bar-nya ditekan, Bu. Baik, nggak apa-apa, teman-teman. Kita akan memulai non-kognitif. Informasinya adalah untuk ini, teman-teman sudah download ya semua yang berkaitan dengan telah indikator tadi. Nah, tugasnya teman-teman hanya membuat satu soal saja. Dan kalau bisa malam ini dikumpulkannya lewat apa? Dikumpulkannya lewat Google Form yang akan dibagikan Pak Thoyib. Ya. Nah, soal-soal itu nanti akan kita sortir yang sesuai dengan indikator.
ya Bapak Ibu. Nah, baru nanti kita ujikan di besok ya, besok siang. Karena tanggal 11 itu ada kelas baru. Jadi kita fokus besok siang itu kita selesaikan semua. Termasuk nanti kita berikan saja kunci-kunci jawabannya ya. Jadi besok siang kita akan latihan lagi. Nah, nanti di akhir kita berikan kuncinya, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut gitu. Saya kira itu untuk yang berkaitan dengan CBT ya. Nah, nanti siang itu juga akan diberikan, Bu Ros, gimana infonya untuk nanti siang tim CBT? Oh iya, untuk yang mengulang tadi sudah di jam 1 juga, udah ada di grup WhatsApp, Mas Andri sudah menginfokan siapa-siapa yang mengulang dan belum mengerjakan. Jadi itu khusus untuk teman-teman yang belum sukses dan belum ada nama-namanya, Pak. Jadi itu silakan mulai jam 1, Pak. Ya. Mulai jam 1, misalnya Bapak sampai selesai. Jam 2 sempatnya, ya jam 2 gitu. Itu ya, satu untuk yang kemarin yang belum. Jadi yang sudah tidak usah bertanya dan sudah ngerjain lagi. Gitu. Ya. Namanya sudah ada. Baik, ini Ibu Anis dari tim non-CBT sudah hadir di ruangan kita. Kita sapa Bu Anis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Anis, ini kita sudah selesai sesi yang sebelumnya. Sekarang sesinya Ibu Anis nih yang berkaitan dengan CBT non-kognitif. Di hadapan Ibu ini ada 438 peserta ya, pengawas sekolah seluruh Indonesia yang akan berlatih simulasi tentang computer based test yang berkaitan dengan non-kognitif. Apa itu dan bagaimana dan mengapa kita berlatih itu? Kami serahkan sepenuhnya ke Ibu Anis. Silakan Ibu. Ya, baik Pak Agus Sukoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan 400 lebih ya ini. Dari seluruh Indonesia, luar biasa, banyak sekali ya, lebih banyak dari batch 1 ya sepertinya ya, dari batch yang sebelumnya. Ya, topik yang sekarang Bapak dan Ibu, kita akan berlatih tentang CBT yang non-kognitif. Dalam hal ini adalah apa yang biasanya disebut dengan psikotes ya, atau personality profiling. Nah, Bapak dan Ibu boleh chat sekalian biar saya ngecek bahwa kita bisa sampai suara saya jelas nggak Bapak dan Ibu? Di chat aja boleh? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Berarti ke seluruh Indonesia jelas ya? Bisa mendengar ya? Oke, siap. Oke, nah Bapak dan Ibu bisa sharing ke saya. Di sini kira-kira yang pernah menjalankan psikotes sebelumnya atau assessment siapa saja? Boleh tulis nggak? Di saya sudah gitu misalnya. Ditulis ya di chat ya, sudah ada yang tulis sudah atau yang silakan. Atau yang lain belum gitu. Jelas. Yang belum tuh. Ada yang belum. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Iya. Cepat banget ya. Saya belum ya. Bisa dibilang mungkin kalau pakai polling nih langsung kelihatan ya, 50% sudah. Bisa kita bikin polling. Mau dibikin pollingnya? Ya. Oke, mungkin untuk next batch ya, nanti kita bisa buatkan pollingnya. Tapi sekilas aja nih kayaknya 50-50 ya, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kalau memang beberapa belum, saya akan sharing bahwa biasanya di mana-mana pun kita akan menemukan apa yang disebut dengan psikotes, atau assessment, atau tes kepribadian, ya Bapak dan Ibu. Di dalam psikotes atau tes kepribadian ataupun assessment, yaitu sebutannya memang berbeda-beda. Itu ada yang listriknya mati. Oke, minta diulang. Ya, jadi di dalam psikotes. Iya, nggak apa-apa, diulang aja. Tapi jangan sampai sore ngulangnya. Iya, baik. Kalau begitu saya ulang ya. Nah, ya kita akan berlatih tentang bagaimana kita menjalankan apa yang disebut dengan assessment, psikotes, atau di sini disebutnya CBT non-kognitif atau personality. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan
sebelum Bapak dan Ibu nanti berlatih di handphonenya masing-masing gitu ya. Ini Pak Puasa Simanjuntak langsung pegang HP, ini berarti kayaknya semangat berlatih gitu ya Pak ya. Ya, jadi HP-nya nanti aja. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama nanti ketika melakukan CBT kan kalau dalam kondisi pandemi ini agak berbeda ya dengan yang biasanya. Kemungkinan besar itu Bapak dan Ibu akan menjalankannya secara online atau digital ya. Jadi untuk kita-kita nih, saya anggap aja nih kita-kita yang milenial gitu ya Pak Samuli ya. Milenial ini masih muda-muda gitu ya. Atau yang kolonial lah, nggak apa-apa ya. Biasanya kan tidak terlatih, makanya hari ini kita akan melakukan simulasi. Nah, yang pertama yang sebaiknya dilakukan adalah Bapak dan Ibu mendengarkan dengan sungguh-sungguh instruksi yang akan diberikan. Karena nanti pada hari hanya Bapak dan Ibu akan menjumpai, Bapak dan Ibu diberi waktu 2 jam, tuh berarti akan ada beberapa simulasi. Ya, apa saja sih simulasinya biasanya? Ya, untuk membuat laporan seseorang gitu tentang hasil asesmen yang non kognitifnya itu biasanya akan diambil dari beberapa hal. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan tes intelijensi ya. Sekarang ini walaupun masih pro kontra tes intelijensi melalui online ya, tapi beberapa ternyata sudah melakukan ya. Kenapa pro kontranya? Salah satunya adalah karena waktunya kan sangat terbatas. Jadi kalau tes intelijensi itu time limit. Misalnya limitnya hanya 5 menit, 7 menit. Nah, kalau pada saat 7 menit, 10 menit itu waktu yang diberikan tiba-tiba jaringannya ada sesuatu, kemudian listriknya misalnya off, nah itu akan mengganggu ya. Kalau memang sampai terjadi hal tersebut, Bapak dan Ibu menyampaikan ke panitia. Ya. Karena kalau kebetulan saya termasuk kalau yang untuk tes intelijensi, saya belum yakin untuk didigitalisasi gitu, tapi kalau personality boleh ya. Tapi kemarin dari diskusi batch 1 ternyata itu sudah jalan ya, mungkin karena tidak ada pilihan lain, ya kita tidak bisa bertemu, jadi ya sudah dilakukan tes intelijensi melalui digital ya. Nah, itu waktunya akan sangat singkat Bapak dan Ibu. Jadi dengarkan sungguh-sungguh, biasanya instruktur itu akan memberikan waktu untuk tanya jawab ya. Karena cara menjawabnya biasanya berbeda-beda ya. Ada yang klik gitu. Mungkin kalau di digital, kalau misalnya offline kan biasanya ada yang silang, ada yang dilingkarin gitu ya. Kalau di digital juga ada beberapa pilihan. Jadi dengarkan sungguh-sungguh, kalau tidak jelas Bapak dan Ibu bisa raise hand atau misalnya bertanya melalui chat. Ya. Nah, itu yang tes intelijensi. Yang kedua yang kita akan latih hari ini adalah personality profiling atau leadership profiling. Ya. Nah, kalau yang tes intelijensi itu time limit, kalau yang personality profiling itu adalah work limit. Nah, work limit itu tergantung Bapak dan Ibu selesainya kapan gitu. Walaupun biasanya itu tes profiling kepribadian nggak ada yang sampai 1 jam gitu ya. Rata-rata itu ada yang 7 menit, ada juga paling lama tuh biasanya 20 menit. Ya, karena Bapak dan Ibu kalau terlalu lama juga lelah ya menghadapi laptop terus. Nah, ini yang kita akan latih ya. Nah, lalu apa sih tips dan triknya untuk tes personality ini yang kita akan latih ya? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu itu be yourself. Be yourself itu jadilah diri sendiri ya. Atau bahasa mudahnya adalah jujur gitu ya. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita kalau menghadapi assessment, psikotes gitu ya, kita pengennya kan memberikan yang terbaik sampai akhirnya bukan diri kita. Nah, biasanya di tes personality ini akan ada konsistensi jawaban yang dicek gitu. Apakah ini betul yang menggambarkan Ibu Sri Ambarwati misalnya, atau kita menjawabnya dibuat-buat gitu Bu Farida ya. Jadi itu akan ketahuan. Maka saran saya, jadilah diri sendiri. Caranya adalah dengan jujur. Jujur itu gimana? Kan kita nggak interview. Ya, jujur itu adalah kalimat, kan diminta memilih kalimat atau kata. Itu biasanya yang paling jujur itu adalah yang pertama kali keluar dari pikiran kita, itulah diri kita. Ya, jadi nggak usah dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat nanti biasanya di konsistensi cek itu terlihat. Sehingga wah ini kayaknya pengerjaannya dibuat-buat, tidak jujur, sehingga malahan agak mengganggu untuk proses asesmennya gitu, karena psikolognya tahu gitu ya. Itu yang untuk personality.
Kemudian tetap sama dengan yang kognitif, dengarkan instruksinya, cara mengerjakannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, untuk mempersiapkan biar asesmen kita ini lancar, sukses, apalagi Bapak dan Ibu nanti 2 jam, maka kondisi kita sebaiknya sehat dan dalam kondisi stamina yang bagus gitu ya, Pak Samuji, Ibu Sri Hastuti. Jadi kitanya tuh kondisinya fit gitu, ya. Sehingga kita bisa baca dengan baik, bisa dengarkan instruksinya, kita bisa memberikan yang terbaik. Ya, karena itu akan menentukan bagaimana sih kita ke depannya dari hasil asesmen itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang sangat penting yang ini menurut saya pertama adalah kalau kita sudah kerjakan dengan yang terbaik, sersan katanya, sersan itu serius tapi santai. Jangan terlalu serius juga nanti kita malah stres ya. Maka yang paling penting adalah sebelumnya kita berdoa ya, berdoa sebelum kita menjalankan tes, kerjakan dengan yang terbaik. Apapun hasilnya nanti Bapak dan Ibu, itu adalah yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Misalnya, kok saya nggak lulus, padahal saya ini kayaknya bagus banget. Ya mungkin Allah sudah memberikan satu hal yang jauh lebih baik yang kita belum tahu gitu ya. Nah karena pada hari hanya bisa aja misalnya kita sudah siapkan gitu, tiba-tiba ada kendala jaringan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi kalau andaikan kok tidak lulus, ya itu yang sudah yang terbaik ya. Lulus tidak lulusnya suatu asesmen itu tidak menandakan kita baik atau tidak baik, tapi mungkin saat ini tepat tidak dengan kita, dengan kondisi kita saat ini. Jadi bukan ultimatum kemudian gagal semuanya, ya tidak gitu ya. Masih ada kesempatan berikutnya, atau ya kalau secara spiritualnya, apapun yang terjadi yang terbaik, ya berarti pastinya Tuhan sudah mempersiapkan satu hal yang jauh lebih baik buat kita. Nah itu tips dan triknya. Nah sebelum mulai, saya beri kesempatan Bapak dan Ibu, 3 orang penanya gitu, untuk menanyakan tentang ya apa saja yang berhubungan dengan psikotes, kemudian tes kepribadian, ataupun CBT non-kognitif ini. Silakan. Boleh 3 penanya, boleh langsung bertanya, boleh juga menulis di chat. Bapak dan Ibu mau pilih yang mana? Ibu Farida tadi mau nanya. Ibu Farida, sebentar ya. Ibu Farida Silakan. mau nanya tapi, atau izin keluar kayaknya. Izin keluar. Oh ini, Ibu Nurliah ya. Dari Goa, Sulawesi Selatan. Apakah pada ujian yang non-kognitif ini ada soal esai? Bisa jadi ada, Bapak dan Ibu. Biasanya kalau esai itu ada 2 formulir yang biasanya digunakan. Itu formulir biodata ya, untuk menceritakan kita ini seperti apa. Nanti ditanya kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Kemudian biasanya pertanyaannya di dalam esai itu, misalnya prestasi yang sudah dilakukan dalam 2 tahun ini apa, itu ditulis aja. Apa yang dilakukan sehingga prestasinya terbaik, itu apa kontribusinya. Lalu selain prestasi biasanya ditanya, kegagalan yang Bapak dan Ibu paling tidak suka di dalam 2 tahun ini apa, ya ceritakan aja. Karena sebetulnya yang dilihat bukan kegagalannya, tapi bagaimana Bapak dan Ibu, karena setiap orang pasti pernah tidak berhasil kan, bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi kegagalan tersebut. Dibanding Bapak dan Ibu menulis misalnya, saya tidak pernah gagal gitu, itu kayaknya tidak mungkin gitu ya, berarti tidak jujur ya, karena semua orang pasti pernah mengalami ketidakberhasilan dan kita belajar dari sana. Oke. Ada lagi ya pertanyaan? Mohon resen. Nih. Coba saya baca ya pertanyaan berikutnya. Cepet banget nih. Dari Bu Justina itu tes kepribadiannya. Oh, atau resen aja teman-teman. Ada yang boleh resen? Ya, resen aja silahkan. Nanti Pak Koco menyerahkan ke siapa gitu. Monggo. Jadi langsung aja gitu ya Pak Koco ya, dengan suara. Silahkan. Ya, pakai suara aja. Siap. Silahkan, ada Pak Lasumai. Pak Lasumai mau bertanya, silahkan. Pak Lasumai. Ya, ada kesulitan audionya. Ibu Rivolan, silahkan. Ya, Pak. Ya, silahkan Ibu Rivolan. Ya. Dimatiin lagi, dibuka lagi, Bu. Ya, sebentar teman-teman. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis. Bu Anis, ya. Jadi Bu Anis ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, selama ini yang pernah saya ikuti dalam tes non-kognitif atau psikotes ya Bu Anis, itu kan ada yang jenis bilangan, ada yang antonim, ada yang sinonim, ada IC begitu. Nah,
pertanyaan saya, karena sekarang kan dilakukan dengan daring, gitu ya, Ibu. Apakah di daring nanti seperti yang ujian kemarin, soalnya tertulis semua, atau ada instruksi, kemudian yang nampak dengan kami adalah jawabannya, itu. Kemudian batas waktu. Kalau di psikotes tadi Bu Anis kan sampaikan kalau IQ itu kan time limited, sedangkan untuk yang personality itu kan work limited. Nah, pertanyaan saya di dalam akreditasi, maaf karena terkait dengan akreditasi nanti, di dalam akreditasi itu apakah dua-dua dipakai atau hanya salah satu? Terima kasih Bu Anis. Iya, terima kasih Ibu Rivolan. Nah, biasanya kan yang memberikan pelatihan gitu ya, simulasi dengan panitia yang sesungguhnya nanti kan pastinya berbeda ya. Tapi saya akan menjelaskan, karena kalau sama nanti jadi nggak fair. Tapi saya akan menjelaskan secara umum ya. Memang betul seperti yang Ibu sampaikan, kalau tes IQ itu kita menghadapi soal-soalnya itu ada angka-angka gitu ya, bilangan, kemudian ada kata-kata, sinonim gitu ya. Kemudian biasanya ada esai juga, lalu ada juga satu lagi biasanya kubus ya. Kalau diputar-putar seperti apa. Ya. Nah, itu nanti dari tim IT-nya akan menyajikan sehingga Bapak dan Ibu nyaman melihatnya dari laptop atau HP Bapak dan Ibu. Tugas Bapak dan Ibu biasanya tinggal klik ya, setelah soal dibaca, next, klik jawabannya yang mana, A, B, C, D. Jadi biasanya akan multiple choice ya. Itu seperti itu Bu. Nah, kalau untuk tadi personality, yaitu kembali lagi work limit, Bapak dan Ibu hari ini akan berlatih. Ada dua model personality yang Bapak dan Ibu nanti bisa merasakan bagaimana sih cara menjawabnya. Seperti itu. Ada yang belum saya jawab nggak Bapak dan Ibu tadi? Bu Rivolan? Ya. Sudah? Kedua, sudah ya? Pak Mamat, silakan Pak Mamat. Pak Mamat. Pak Mamat, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Menyimak yang disampaikan oleh Ibu Anis, saya terkait dengan kelulusannya Pak. Kan di tes ini seolah-olah jawaban itu tidak ajak ya, misalkan A atau B gitu. Pasti akan sesuai dengan personality seseorang gitu ya Pak. Nah, kalau begitu maka indikator yang menggambarkan bahwa kelulusan dari tes ini seperti apa gitu. Tanyaannya ke Bu Anis ya Pak. Ya, ke Bu Anis. Ya. Bukan ke saya. Bu Anis. Saya khawatir tertukar dengan Pak Anis dan Bu Koco nanti. Anis Baswedan. Iya. Iya Pak Muhammad Rahmadi, terima kasih pertanyaannya. Iya. Jadi untuk menentukan seseorang itu lulus ya, atau sebetulnya direkomendasikan atau tidak direkomendasikan, itu ada beberapa hal memang. Yang pertama itu betul, kalau offline terutama itu pasti ada dari IQ, tapi pasti Bapak dan Ibu guru ini tahu banget bahwa IQ itu hanya menyumbang 15-20% kan untuk kesuksesan seseorang. Cuma ya karena ini wadah, biasanya tetap dicek. Kemudian yang kedua dari personality. Nah, personality ini sebetulnya untuk melihat karakter kita gitu. Kemudian untuk melihat kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai pengawas gitu ya, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita dihadapkan pada situasi-situasi yang dilematis, bagaimana kita misalnya agility atau daya tahan serta endurance kita. Nah, tapi tidak hanya dari dua hal tersebut Bapak dan Ibu. Biasanya kalau asesmennya lengkap itu ada hal lain yang dilakukan, yaitu yang ketiga tuh kalau asesmennya full adalah interview ya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan seseorang hanya dari tes ya. Pertama ada interview, yang berikutnya adalah dari observasi gitu ya. Memang kalau observasi akan lebih mudah dilakukan ketika kita ini offline ya. Wawancara langsung. Iya. Tapi kalau online biasanya kalau misalnya ada simulasi, Bapak dan Ibu misalnya ada case diskusi kelompok, nanti Bapak dan Ibu dimasukkan ke dalam breakout room, ada 7 orang misalnya, kemudian ada kasus yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Nah biasanya itu kan kita akan ada dalam kondisi yang agak under pressure. Under pressure. Pressure itu kan biasanya memunculkan aslinya diri kita. Nah di situ psikolog itu yang akan jeli mengamati Bapak dan Ibu, dan nanti di cross check dengan interview, di cross check lagi dengan hasil intelijensi, baru disimpulkan rekomendasinya seperti apa. Itu Pak Mamat. Kira-kira apakah bisa menjelaskan?
Ya, sangat jelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Mamat Rahmadi. Bu Anis, Satu lagi? ini Ya, ada silakan. satu lagi ya. Pak Bambang Sejati. Bambang Sejati. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Agus. Ya. Bu, besok tanggal 17 kan kami ujian dan pengen lulus semuanya. Terus pertanyaan saya, itu seberapa besar pengaruh tes non-kognitif ini untuk menentukan skor nilai akhir? Atau dipisah antara kognitif dan yang non-kognitif dipisah atau digabung? Yang kedua, kalau bisa Pak untuk latihan soal ini nanti di-share di grup. Mungkin gitu Bu Anis. Maksudnya soal di grup gimana Pak? Di-share soalnya untuk latihan kami sebelum tanggal 17. Oh ini setelah ini nanti latihan Bapak. Nanti dipandu Bu Anis setelah ini. Maksudnya setelah latihan ini Pak. Oh soalnya iya nanti di-share Bapak nanti dapat. Di-share di luar ini nanti. Ya, tapi kuncinya nggak dapat Pak. Enggak apa-apa Pak, untuk latihan. Jadi misalnya kan gini Bu, kita kan, kalau saya takutnya gini, kalau jawaban saya tidak konsisten, soal yang sejenis, tapi di satu sisi saya jawab A, tapi di soal lain saya jawab B. Kan berarti saya nggak konsisten dalam menjawab soal. Saya takut akan mengurangi skor, apa gitu, apa gimana Bu? Ya, oke. Ya baik Bapak, pertama saya jawab yang pertama ya, pertanyaan Pak Bambang Sejati ini. Kan kalau di sini ada tes kognitif ya, terkait dengan hard skill-nya lah ya. Kemudian satu lagi non-kognitif itu kan bisa dibilang soft skill, personality. Nah, memang sih prosentasenya mana yang lebih besar, itu biasanya akan sangat tergantung dari panitia gitu ya. Tapi kalau misalnya saya menggunakan analogi di perusahaan, semakin tinggi posisi seseorang itu non-kognitifnya lebih tinggi. Semakin, misalnya kalau supervisor ya, leadership level 1, itu yang hard skill-nya atau yang kognitifnya itu lebih besar. Nah, kalau semakin tinggi level seseorang kan, ini kan Bapak dan Ibu sudah tinggi ya, itu yang dicari yang sebetulnya karakter, leadership, bagaimana menghadapi decision making. Tapi tetap saja prosentasenya itu adalah kewenangan panitia untuk menentukan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah referensi yang biasanya digunakan. Nah, bagaimana kita bisa lulus semua? Kalau lulus semua itu sebetulnya ada satu faktor lagi adalah wadahnya, ya. Kalau misalnya di organisasi, struktur organisasi itu kan ada limitation kalau semakin ke atas kan. Misalnya direksi di beberapa perusahaan ya 5 atau 7. Kalau vice president misalnya ada yang 10, ada yang 20. Nah, ada faktor itu juga. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu bagus gitu ya. Tapi memang wadahnya itu limited, terbatas ya. Dan memang belum rezeki Bapak dan Ibu gitu. Makanya di mana-mana pun biasanya sih peserta itu lebih banyak daripada wadah yang diberikan. Maka ada tes kan gitu ya. Makanya ada tes. Tuh. Ya. Oh, ada suara ya itu. Nah. Jadi seperti itu. Nah, nanti Bapak Bambang jangan khawatir. Nanti untuk personality kita latihan dan kita buka satu hari Bapak dan Ibu bisa latihan. Tapi kalau saran saya sih jangan sering-sering latihan gitu ya. 1 kali cukup lah. Karena yang penting kan kejujurannya. Kecuali seperti case yang batch sebelumnya, misalnya dia ada yang salah gitu, cara menjawabnya itu boleh latihan diulang gitu. Karena kebetulan waktu itu beliaunya terlambat, jadi nggak tahu cara mengisinya. Nah itu boleh, tapi kalau Bapak dan Ibu udah selesai, menurut saya 1 kali cukup, biar tenang. Apalagi udah ditentukan tanggal 17 ya Pak Agus Sukoco. Sudah ditentukan. Jadi ini nanti teman-teman ini calon asesor akreditasi. Jadi memang yang mendaftar itu ada sekitar 10.000, yang diterima itu ada berapa kemarin itu? Ya pokoknya memang berebut gitu. Tapi kalau ya itu ya makanya tapi inilah yang bisa kita lakukan toh Bapak Ibu, maksimalkan ya Bu Anis ya, kita maksimalkan usaha ini gitu. Kalau hasil kan itu sudah di luar dari kontrol kita, gitu ya. Ya, yang penting kita diberi kesempatan latihan ya, Pak Koco ya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana kalau kita mulai berlatih? Ya, silakan. Kita share yang mana dulu nih?
Ya, sebentar Ini ya. belum Kita saya share share di video. grup. Oh, belum di-share. Saya coba share video dulu kali ya. Oke. Bentar, mudah-mudahan lancar ya. Sebentar. Ya. Ya, sambil menunggu Ibu Bapak, jadi kita ulang lagi ya. Setelah ini nanti ada yang mengulang ya, kemarin CBT kognitif yang masih belum berhasil karena teknis ya, ada sinyal, ada listrik segala macam, itu sudah ada datanya ya, Bu Ros ya. Ya. Kemudian nanti kapan Bu Ros lakukan yang untuk mengulang? Jam 1 nanti. Jam 1 sudah ya. ada diinfokan di grup, Pak. Sudah ada di grup ya. Ya. Baik. Juga nanti setelah ini Bapak Ibu akan melihat video yang kaitan dengan yang non kognitif ini. Apa sih yang dimaksud dengan tes non kognitif itu? Nah, itu nanti Bapak Ibu lihat video. Setelah itu nanti kita akan simulasi. Nah, mari kita lihat videonya. Oh, boleh di-mute semuanya ya Bapak dan Ibu. Iya, udah. Hai Sobat Achiever, Bapak Ibu sahabat Achievement Consulting. Salam kenal, saya admin yang akan memandu Sobat Achiever untuk mengisi profil pribadi Sobat Achiever sendiri. Hasil profiling ini akan dipakai sebagai pengenalan diri pribadi Sobat Achiever sendiri. Tes profiling ini bukan tes yang menilai jawaban benar ataupun salah, tapi melihat jawaban sebagai kecenderungan pribadi Sobat Achiever. Jadi, yang perlu diperhatikan saat mengisi adalah 1. Diisi secara jujur dan apa adanya, yang menggambarkan diri Sobat Achiever sendiri. Keuntungannya, Sobat Achiever jadi semakin kenal diri sendiri, dan jadi tahu hal peningkatan apa yang harus dikerjakan. 2. Diisi oleh diri sendiri. Kita mulai ya. Sobat Achiever akan menerima link yang akan dibagikan melalui WhatsApp. Silahkan klik link yang sudah dibagikan. Setelah diklik, tampilan akan seperti ini. Silahkan diisi dengan nama lengkap, jenis kelamin, dan usia Sobat Achiever. Tampilan berikutnya akan seperti ini. Profiling diri. Silahkan dibaca dengan seksama dan diisi dengan jujur dan apa adanya, karena akan mempengaruhi profil kepribadian Anda sendiri. Ingat, tidak ada jawaban benar ataupun salah. Di bawah ini akan ada 24 nomor. Di dalam setiap nomor ada 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan tersebut, silakan dipilih. 1 pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda, yang paling sering dilakukan dengan mengklik paling sesuai. Dan 1 pernyataan yang paling tidak sesuai dengan diri Anda, paling jarang dilakukan dengan mengklik tidak sesuai. Sebagai contoh, mari kita mengerjakan nomor 1. Nomor 1 memiliki 4 pernyataan. Mengerjakan sesuatu secara berbeda, dapat mempengaruhi orang lain untuk setuju, lemah lembut, dan malu. Saya memilih mengerjakan sesuatu secara berbeda karena itu yang paling sesuai dengan diri saya. Dan saya memilih malu yang tidak sesuai dengan diri saya. Jadi, 1 nomor akan ada 2 jawaban. Ingat, 1 nomor akan ada 2 jawaban. Sobat Achiever, silakan dilanjutkan ke nomor-nomor berikutnya. Setelah selesai 1 halaman, silakan klik tombol berikut. Jika ada nomor yang terlewat untuk dijawab, sistem akan memandu membawa Sobat Achiever kembali kepada nomor tersebut. Silakan dipilih jawabannya. Silakan Sobat Achiever lanjutkan sampai nomor 24. Setelah semuanya terisi, Sobat Achiever bisa mengklik tombol selesai. Selamat Sobat Achiever, Anda sudah menyelesaikan tes profiling ini. Dengan berakhirnya Sobat Achiever mengisi tes ini, berakhir pula tugas saya memandu Sobat Achiever. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan Sobat Achiever bisa mengulang lagi rekaman ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.
Iya, Bapak dan Ibu, bagaimana, ada pertanyaan? Sudah jelas instruksinya? Oke, Ibu Erla Dewi, Pak Koco, boleh dibuka. Ibu Erla? Dewi. Erla Dewi, ya oke. Erla Dewi. Oke, silakan Ibu Erla. Pak Agus, Bu Ya. Nini, Bu Anis, tadi dari pernyataan yang saya ambil bahwa di dalam setiap pertanyaan itu ada 4 pilihan dan kita diminta untuk menjawab 2 pilihan. Seperti itu Ibu ya? Yes. Yang itu yang selalu kita lakukan dari diri kita dengan yang tidak kita lakukan, atau seperti apa itu Bu, yang 2 itu? Ya, betul. Oke. Ya, Ibu Erla Dewi, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk berarti mengkonfirm pemahaman Bapak dan Ibu. Nah, ini penting ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu melakukan asesmen yang 2 jam itu, Bapak dan Ibu penting untuk bertanya kalau nggak jelas. Jadi nanti akan ada 4 pernyataan ya, atau kata-kata sih. Nah, tugas kita adalah hanya memilih 2. Yang 2 itu apa? 1 yang paling sesuai dengan diri kita. Itu biasanya katanya pertama kali keluar, itulah yang dipilih, yang paling cocok, yang paling sering dilakukan, ya. Nah, cara mengkliknya itu di kolom sesuai, ya. Jadi jangan mengklik sesuai di kolom tidak sesuai gitu. Jadi dikliklah di kolom masing-masing. Berarti sudah dapat 1 jawaban kan? Nah, kalau kita sudah klik 1 jawaban, otomatis masih sisa 3. Dari 3 itu kita pilih lawannya, yang bukan gue banget, bukan saya banget, yang paling jarang dilakukan. Nah, dikliklah itu, makanya setiap nomor akan ada 2 jawaban. Nah, beberapa kekeliruan yang pernah terjadi, itu biasanya dia cuma klik 1. Kalau klik 1, maka kejadiannya, begitu Bapak dan Ibu sampai nomor 6, dia akan kembali lagi ke nomor 1. Walaupun Bapak dan Ibu klik next, itu artinya ada jawaban Bapak dan Ibu yang belum lengkap. Ya, jadi kalau untuk profiling DISC ini, nanti challenge-nya adalah Bapak dan Ibu wajib seperti yang Bu Erla bilang, 1 nomor itu diisi 2, 1 yang sesuai, 1 yang tidak sesuai. Kadang-kadang kalau hanya mengisi 1, begitu terus, atau misalnya cuma ada kelewat 1 nomor aja isinya 1. Nanti begitu sampai nomor 6, mau pindah ke nomor 7, dia balik lagi ke nomor 1. Itu ya, jadi memang makasih Bu Erla, jadi menegaskan. Ada lagi pertanyaan? Oke, Pak Samuji ya? Pak Samuji bertanya ya? Oh, bukan. Ya. Lagi menyampaikan ke seseorang. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang resen? Pak ini? Oh, enggak. Pak Supandi? Pak Supandi mau bertanya? Pak Supandi? Ya, Pak. Ya. Silakan. Oh, Pak Supandi, ya, silakan. Ya, terima kasih. Bu Anis dan Pak Ketua, Pak Agus, mohon izin. Apakah jejak rekam pengawas itu juga dilihat untuk menjadi asesor? Terima kasih. Iya. Kalau saya bukan panitia, tapi saya menjawab secara umum ya. Secara umum, ketika asesmen itu kita pasti akan melihat jejak rekam seseorang. Jadi jejak rekam sebelumnya prestasinya bagaimana, makanya biasanya suka ada formulir biodata atau bagaimana dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Supandi. 1 pertanyaan lagi sehubungan dengan tes tadi ada? Iya, ini ada Pak Safrianto. Pak Safrianto, silakan. Iya, terima kasih Pak. Bu Anis, mohon maaf, mungkin ada pertanyaan di saya. Dari keempat pernyataan tadi, dimungkinkan nggak Bu? Tidak ada yang dari keempat itu tidak ada yang kita yang paling sesuai dan tidak ada yang kita yang sesuai gitu. Kalau mendapatkan kondisi seperti itu, Bu, gimana? Iya, oke. Iya. Nah, biasanya kalau di dalam 20, kan nanti soalnya ada 24 ya Bapak dan Ibu. Kalau 24 nanti Bapak dan Ibu klik done ya, done atau done itu berarti Bapak dan Ibu udah selesai. Nah, biasanya Bapak dan Ibu akan menemukan 1 nomor atau 2 nomor yang aduh kayaknya nggak ada yang saya banget deh gitu ya. Nah, Bapak Safrianto tetap harus pilih 1 yang paling cocok gitu Pak. Terus atau nggak ada yang lawannya saya, tapi kan ada yang paling mendekati. Karena memang harus dipilih gitu. Ini baik offline maupun online ya. Apalagi kalau online. Kalau online kan kalau tidak dipilih, tidak bisa maju ke nomor berikutnya. Kalau offline, kalau tidak dipilih, itu jadinya di dalam koreksinya juga jadi ada tantangannya gitu Pak Safrianto.
Jadi harus dipilih, Bu ya. Jadi harus dipilih. Iya, Ya? makasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu bagaimana kalau kita berlatih? Nah, berlatihnya pakai apa? Bapak dan Ibu menggunakan HP ya, bukan laptop. Karena biar kita masih bisa bertatap muka. Nanti kalau misalnya sudah selesai, Bapak dan Ibu tinggal chat selesai gitu. Artinya sudah selesai. Siap? Silakan klik. Silakan klik nanti di dalam WhatsApp group sebetulnya sudah ada ya. Tapi saya juga coba bantu untuk tayangkan. Yang ini ya, yang profiling diri ya. Iya, betul. Ya. Saya baru satu, Bu Anis punten, saya baru satu, yang di-share baru satu, itu profiling aja. Ya, itu Apa, aja dulu. Ya, itu dulu aja. Ya. Sudah saya share. Ya. Selamat mengerjakan. Iya, Bu Rosila. Terima kasih. Selamat mengerjakan, Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu yang sudah selesai bisa ditulis selesai ya. Tadi beberapa katanya sudah selesai. Sehingga nanti kita bisa latihan yang kedua. Tapi sebelum latihan yang kedua nanti saya kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu bertanya ya. Pak Teguh, kalau nomor 6 diklik berikutnya tidak bisa, berarti ada jawaban yang belum lengkap, Pak Teguh. Purwantari ya. Kulon Progo. Berarti ada satu nomor jawabannya cuma satu biasanya. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal latihan ya. Tinggal dicoba lagi. Alhamdulillah selesai. Oke, kalau sudah selesai, bagaimana kita kalau latihan ke yang kedua? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, boleh tulis siap nomor yang berikutnya. Oke, Pak Tunggul udah siap ya. Siapa lagi yang sudah siap latihan yang kedua? Sampai nomor 24 ya. Kalau sampai nomor 12, berarti belum selesai. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma latihan. Kalau Ibu cuma sampai nomor 12, nggak apa-apa. Oke, banyak yang sudah bilang siap. Berarti kita akan latihan yang kedua ya. Bu Anis, punten, belum saya share itunya di WhatsApp grupnya. Ya, sekarang apa-apa. share aja. Share sekarang apa gimana? Nanti aja dulu, ya. Tunggu yang lainnya. Latihan. Ya, mungkin ada pertanyaan kali Bapak dan Ibu tadi. Ya. Apa? Saya tidak share dulu. Ya, terima kasih Bu Rosila. Ya, saya nunggu Ibu aja instruksi share, baru saya share. Biar tidak mengganggu yang lain ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rosila. Ada pertanyaan teman-teman tadi bagaimana rasanya digital profiling? Create your own survey nggak usah Pak dan aja. Berarti secara umum ya tadi beberapa pertanyaan yang terulang adalah tidak bisa klik ya. Setelah nomor 12 tidak bisa klik ke 13 berarti dari nomor 7 sampai nomor 12 itu ada yang nggak lengkap cara mengisinya ya. Makanya nggak bisa lanjut ke nomor 13 seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi bukan nomor 12 itu selesainya nomor 24. Nah ini contoh-contoh yang harus diperhatikan dari instruksi itu seperti itu. Karena ini melalui virtual, nanti Bapak dan Ibu boleh menurut saya untuk memudahkan Bapak dan Ibu siapkan kertas kosong dan juga siapkan bolpen. Nah nanti apa yang diinstruksikan itu ditulis poin-poinnya. Karena kan tadi sudah disampaikan sebetulnya soalnya ada 24. Nah mungkin kalau mendengar saja kan nggak jelas ya, tapi kalau mendengar sambil ditulis itu jadi lebih masuk. Itu sih saran saya. Ada pertanyaan lagi, coba saya lihat. Saya rasa, oke kalau gangguan sinyal nggak apa-apa, nanti Bapak dan Ibu masih bisa, linknya masih dibuka dalam 1 hari ini. Bapak dan Ibu boleh latihan. Oke, kalau misalnya sudah jelas, sudah siap, karena yang soal berikutnya ini ada 90 nomor. Nah, kalau tadi cuma 24, soal berikutnya ada 90 nomor. Jadi makin seru ya. Nanti di dalam setiap nomor, Bapak dan Ibu akan menjumpai 2 kalimat ya. Tugas Bapak dan Ibu hanyalah mengklik kalimat yang paling sesuai dengan diri kita. Seperti pertanyaan Pak Safrianto tadi, terus kalau dua-duanya sesuai gimana? Sama ya, Bapak dan Ibu tetap pilih satu. Ibarat Bapak dan Ibu waktu itu memilih calon suami atau calon istri kan tetap aja ya. Walaupun bagus kita pilih satu gitu Pak Safrianto ya. Nah kayak begitu ya. Baru selesai kalau sudah 90 nomor. Ya jangan sampai nomor 45. Nah kali ini kita akan berlatih sampai nomor 90. Mana yang diklik akan di-share oleh Ibu Rosila. Saya rasa yang nomor 2 ini karena Bapak dan Ibu sudah mengalami yang nomor 1 jauh lebih mudah ya. Silakan di-share Ibu Rosila, setelah itu Bapak dan Ibu silakan diklik. Selamat mengerjakan. Siap. Saya share, Bu. Ya, kalau ada pertanyaan nanti lewat chat aja ya Bapak dan Ibu kalau ada kendala. Ya, selamat mengerjakan. Yang Papi stok ya. Papi kostik ya. Ya, yang Papi Kostik silahkan. Ya, selamat mengerjakan. Ya, selamat bekerja Bapak dan Ibu, ada 90 nomor.
Oke, yang sudah selesai boleh tulis selesai ya. Di chat, di chat. Berapa? Oke, sudah banyak yang menulis selesai, selesai. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya nggak sampai 90, tapi yang jelas Bapak dan Ibu sudah latihan, ya. Oke, berarti sudah banyak yang selesai. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum saya tutup untuk simulasi non-kognitif. Bu Anis, ini Ya, banyak teman-teman yang terpental dari room ya, dari Zoom karena jaringan dan sebagainya. Itu sehingga mereka mau masuk lagi ke tadi yang pertama nggak bisa masuk, dan karena mungkin udah pernah masuk, kemudian dia baru beberapa soal keluar. Itu pada galau, itu seperti apa? Saya bilang jadi pada galau nggak bisa masuk lagi katanya Bu. Mangga. Ya, terima kasih Ibu Rosila. Nah, teman-teman kalau ada case seperti itu, karena kan ini simulasi ya, jadi ini linknya kan kami buka sampai sore. Ibu Rosila hari ini sampai jam berapa acara keseluruhan? Sampai jam 12 sih. Oh, sampai jam 12. Nah, berarti kan setelah makan siang, Bapak dan Ibu bisa latihan lagi, linknya masih kami buka buat latihan ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, dicoba aja gitu. Terus kalau misalnya... Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Bu? Saya buka sampai sore, sampai jam 5 ya. Bapak dan Ibu latihan ya. Jadi biar rileks lah. Tenang aja. Ada pertanyaan lagi, Ibu Rosila? Ya, teman-teman hanya itu aja. Jadi memang hari ini banyak sekali yang harus saya admit, keluar masuk Zoom itu memang karena jaringan. Iya, ya. Iya. Nah, terima kasih kalau begitu. Berarti dua-duanya bisa nanti diulang lagi ya?
Iya, keduanya bisa diulang lagi sampai jam 5 saya buka. Andai kan Bapak dan Ibu karena sudah mengisi lalu mau latihan lagi, tidak bisa pakai HP yang sama, pakai HP anaknya, coba aja. Ya. Harus pakai HP yang berbeda ya? Harusnya sih bisa, tapi siapa tahu ya ada kendala itu. Oke. Coba pakai HP yang lain, karena kan namanya sama ya. Iya, oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sebelum ditutup? Kalau di sini sih 11.54 ya. Sudah duhur, saya nggak tahu Bapak dan Ibu kan waktunya berbeda. Iya, sudah duhur. Sudah ada duhur yang ya. 2 jam, ada yang sudah jam 2. Oh iya, kita beda ya. Iya. Baik, kalau 1. begitu saya tutup aja ya. Ibu Rosila boleh? Karena sudah duhur ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nanti kalau Bapak dan Ibu yang jelas kalau mau mengulang lagi, linknya masih kami buka. Selamat mengulang lagi. Kemudian selamat mempraktekkan hasil hari ini ya. Berdoa, berikan yang terbaik, jadilah diri sendiri dan dengarkan instruksinya sungguh-sungguh ya. Sukses Bapak Ibu semua. Apapun yang terjadi nanti itu adalah yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Koco dan Ibu Rosila atas waktunya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini mungkin ya, Bu Nini, Pak Toyib kemana ya? Ya nggak apa-apa, dilanjut aja. Ya. Kalau gitu saya izin live ya Pak Koco dan Bu Rosila serta teman-teman semua. Terima kasih Bu Anis. Ya, terima kasih sama-sama. Ya Bu Ros ini udah masuk kembali. Oh ada, oke. Monggo, Bu. Baik. Pak Agus, ini tadi saya lihat chatnya di teman-teman itu mungkin ada ide yang perlu kita tindak lanjuti terkait dengan tugasnya teman-teman menyusun soal supaya nanti 480 soal itu masuk ke kita sudah terkelompokkan ke 7 lingkup. Mungkin kita membagi kelompoknya itu menggunakan breakout sebentar saja untuk memastikan aja 7 kelompok begitu. Boleh. Di 7 kelompok. Nanti di room 1 itu berarti lingkup 1, room 2 lingkup 2 begitu. Boleh. Artinya Bu Nini, penting Pak Agus, artinya teman-teman ini nanti begitu masuk room diingat-ingat saya room berapa ya, gitu ya Bu ya? Gitu. Saya nanti di isian di Google Form-nya mungkin kelihatan room 1 berarti 1. Bisa biar terkumpul gitu ya. Jadi tidak ngumpul dalam satu lingkup yang sama. Lingkup ya. Jadi biar menyebar gitu ya. Jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu room-nya yang nomor room berapa gitu ya. Mungkin ya begitu ya Pak Agus ya. Iya, benar. Ya, ini kita mau bagi berapa room? 7, Pak. 7. Sesuai lingkup materinya. Sesuai lingkup. Breakout room, ya oke. Berarti kita di roomnya berapa menit? Cukup 2 menit lah, apa 5 menit ya? Enggak, kalau lama-lama. Hanya memastikan posisinya. 3 menit lah, 3 menit cukup. Ya. Kalau untuk Google Form-nya Pak, dibagikan kapan? Nanti Pak Toyib. Nanti di WhatsApp grup. Baik, siap. Ya. Bagi 7 ya? Iya, 7. Oke, kita sekarang bagi breakout room. Belum ya? Sebentar, ini lagi proses kayaknya. Oh ya. Ada biasanya cepat ya. Bu Nini ke room 1 coba. Ini kan masih room utama ini kita. Ya.
Ini saya belum ada apa itu breakout itu, Pak? Ya. Ibu kan itu coba diklik di bawah itu ada breakout. Iya, ini yang di saya itu enggak ada. Biasanya kan ada 4 kotak. Ini enggak ada. Jadi saya belum berpindah. Iya. Ini di aula berarti ya, Pak ya? Masih aula, ya. Oh iya. Ini memang belum terbagi semua nih kayaknya. Iya. Di sini ada 97. Ini berarti kita coba berarti kan 50 sekian ya, Pak? Iya, sebentar. Oke. 48. 80 sekian deh. Ya. 70 sekian, 70. Ini berarti masih room utama ini, teman-teman belum kebagi ini berarti. Ya, sebentar. 70 sekian. Untuk ngeceknya sudah terbagi, Pak, cuman belum merata. Mestinya sekitar 70-an sekian di setiap room. Iya. Nah, dibagi 7. Iya. 480, 7 dibagi 7. Ini masih ada 96 yang belum kebagi. Ya, ada yang diedarkan. Tumben saya kok tidak ada breakout room ya. Saya lihat Bu, Ibu sebentar, saya cek di sini. Oke. Coba Ibu saya kirim ke ini ya, ke ruangan 2 ya. Boleh, nggih. Yang room 2. Nah, halo, Ibu dan Bapak, saya pertama. Iya, Bu. Ini di room 2 ya. Iya. Berarti Ibu dan Bapak bertugasnya nanti nyusun soal di bagian yang kedua ya. Oh iya, ingat ya? bagian kedua Bu ya. Nah, di bagian kedua. Sering mengambil. Nah, dipastikan aja di bagian kedua. Berarti nanti di sini ada 65 orang. Berarti nanti akan masuk ke Google Drive-nya, ya Google Room-nya. 2 ya. Itu di form-nya maksudnya itu sejumlah 66 ini. 60. Sharingnya apa Bu? Yang akan disusun? Yang kedua, Pak. Bagian 2 itu apa, Bu? Yang bagian 2 apa tadi? Pos apa itu, Pak? Di file saya tadi. Di file saya kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya. Pedoman akreditasi. Betul ya? Paham ya? Oke. Pedoman akreditasi. Paham ya? Oke, sekarang saya mau pergi ke... Ini tadi ruang berapa, Bu? Ruang 2, Bu. 2 ya? Oke, saya pergi. Ruang 3. Room 3. Ya, Room berapa kita, Bu? Room 3 ya. Oh iya. Ibu Bapak di room 3 ini diingat-ingat nanti akan menyusun soal lingkup yang ketiga ya. Oh, saya dari Muara ini. Lingkup berapa Bu Nini? Kenapa? Pak Rian. Lingkup berapa? Lingkup ketiga. Sesuai dengan room. Ya. Berarti nanti lewat Google Form deh. Ibu Bapak mau didengarkan dulu. Kan ada di Google Form. Pak Riyadi, 3 kita ya. Yang diserahkan nanti diserahkan ke Google Form, ya. Ya. Google Form-nya nanti akan diberi nama sesuai room-nya. Pak Riyadi, berarti nanti akan ketemu soalnya di ruang Ibu Bapak itu ada 58 orang. Berarti 58 orang nanti itu masing-masing satu soal, lingkupnya yang ketiga. Ya. 1, 2, 3-nya ada di file saya tadi. Oke? Ya. Saya pergi ke terima kasih sama Terus Bu Nini, soalnya. Ketua kelas kita di room 3 siapa, Bu? Enggak usah, Bu, langsung di Google Form nanti. Ya, Oke. Jadi untuk Pak, jadi untuk langsung di Google Form nanti diserahkan ya. Saya pergi ke Bu Nini. Ya, Pak. Untuk soalnya yang ketiga Bu Nini ya? Ya, ketiga. Yang ketiga ya? Sesuai room-nya.
Sesuai room. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu kita boleh memilih Sesuai bebas room. soal yang mana aja. Sesuai room, ya. 3 berarti 3. Ya, skopnya yang ketiga. Oke. Nani, kapan kita ngumpulnya Bu Nani? Nanti maksimal jam 20. Ya. Di halamannya di mana, Bu? 4 indikator yang ada di situ. 4 indikator itu Satu saja Ibu. Ibu pilih satu aja. Iya, Satu indikator betul. dipilih, itu buat soal satu itu aja. Betul. Kita memilih dari 4 itu, gitu kan? Betul. Iya, betul. Setiap indikator itu bisa dibuat banyak soal. Banyak soal. Karena Iya. indikatornya terbuka. Betul. Ya. Jadi silakan. Dan Tapi yang kita hanya harus satu ya. Jadi gini Bapak Ibu, strateginya membuat soalnya itu harus soal ke Untuk lingkup 5. Iya, betul. Itu ada yang acungkan tangan tadi siapa ya, Ibu? Iya. Bu Nani, kenapa Bu Nani? Ya, gini, saya usul bagaimana ruang lingkup 5 ini kan ada 2. Iya. 2 kompetensi. Ada 2 ya. Jadi saya ingin separuh ikut yang 1, memahami langkah-langkah dalam mengakses Sismena, yang separuh mengerjakan yang nomor 2. Untuk penghostnya. Terima kasih. Iya. Ini cuma kita harus pastikan dulu nih siapa yang bergabung dengan kita di host nih. Apakah Bu Ninik atau Ya, saya Pak. mungkin Pak? Oh, Bu Ninik ya. Nah, Alhamdulillah. nih bagus. Selamat Ada pertanyaan dari teman-teman nih Bu nih. Ya, silakan. Kita kan ada 67 orang Bu Ninik ya. Nah, apakah soal itu nanti semua ruang lingkup itu kita isi atau ruang lingkup yang 4 saja atau ruang lingkup yang mana yang kita isi Ya. gitu? Ini ruang Enggak, draft. Bu Ninik. Pak Agus? Ya. Setelah saya cek, itu roomnya hanya ada 5, Pak. Iya. Oh, 5 ya? Oke. Sebenarnya Ya. berarti nanti kurang 2. Pesertanya Ya. ada 60. Tadi yang aula 7, Bu. Aula sudah 7 tadi. Oh gitu ya? Iya. Oh 7. Enggak apa. Bu Jadi Nini nggak tidak apa-apa. berkunjung ke kami ya? Sudah, tapi Ibu sedang berbicara, jadi saya datang, pergi lagi. Ke saya Bu Nini nggak ditengokin. Sudah datang. Bercerita atau tadi Bu Dina sedang menceritakan, saya datang, pergi lagi. Datang dan pergi tidak tahu. Saya ketahuan. Sidoing, Ferdinand. Sidoing namanya itu. Ghost, Pak. Sedang jadi ghost, Pak. Ting. Oke, Ya. saya kira cukup ya waktunya. Ya, Sudah baik, Bapak. jam 12 lewat. Nanti kan jam 1 ada teman-teman yang masih latihan lagi, tapi itu ini aja nggak pakai Zoom ya, Bu Ros, disampaikan. Masing-masing Ya. ya, masing-masing aja. Masing-masing. Ya. Di grup Saya udah kira- ada info di grup. Saya kira cukup ya, Bu Nini, Iya. Bu Dina, teman-teman. Ini sudah ngumpul lagi semua di sini? Sudah ya? Sudah. Nggak ada yang ketinggalan kan di ruang? Ya, jadi kesimpulannya silahkan kesimpulan dari pertemuan hari ini Bu Nini disimpulkan sebagai moderator ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus, Ibu dan Bapak sekalian. Luar biasa hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga. Capaian kita hingga hari ini itu sudah memiliki informasi yang benar terkait dengan strategi akreditasi yang baru, yang itu sudah berubah dengan tahun kemarin. Mengapa demikian? Karena sudah ada paradigma-paradigma yang kemarin sudah kita dapatkan dari Prof. Muklas. Gitu. Lalu dari paradigma itu tadi, itu harus mengubah mindset kita sebagai pengawas maupun sebagai asesor. Apa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah pola pikir kita. Kemampuan berpikir kita itu perlu diasah. Kaitannya dengan apa? Terkait dengan materi hari ini. Di hari ini, Ibu dan Bapak, itu jika tadi disampaikan oleh Pak Pranata, melihat ada indikator, ada pernyataan, ada capaian kinerja, ada alat yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja, ada kesimpulan, ada rekomendasi. Kalau kita tidak mampu berpikir secara baik, higher order thinking skill-nya itu tidak terasah, mungkin rekomendasi kita itu salah.
Oleh karenanya sangat diharapkan kemampuan berpikir kita itu dilatih lewat kegiatan-kegiatan hari ini. Ya, itu tadi sudah disinggung oleh Pak Pranata. Kemudian yang lain, Ibu dan Bapak, bahwa di dalam akreditasi itu ada yang kotak hitam. Tadi yang saya keliru menyebut tadi, kotak hitam, black box gitu ya. Itu kenapa tidak bisa tergali? Karena itu ada di dalam dokumen yang namanya tadi compliance base. Maka harus digali. Waktu gali itu butuh performance base-nya. Jadi performance base-nya yang dilakukan lewat wawancara, lewat observasi, lewat focus group discussion, lewat telaah kurikulum, telaah dokumen maksudnya. Ada 5 cara tadi. Lalu yang berikutnya berkenaan dengan CBT non-kognitif, tadi sudah berlatih, namun ada beberapa yang perlu kita tekankan, bahwa di non-CBT itu prinsipnya jati diri kita saja yang ditampilkan. Karena kalau dipikir sekali, 2 kali, cari jawaban yang terbaik, malah nggak ketemu diri kita sendiri. Jadi pesannya Bu Santi demikian. Untuk yang CBT, kognitif maksudnya, yang kemarin ada belum sukses, nanti masih diberi kesempatan. Lalu terakhir, pesannya yang terakhir, untuk penyelesaian karya kita nyusun soal, karya kita ya, nyusun soal, setiap peserta cukup membuat 1 soal saja sesuai dengan lingkup materinya. Lingkup materinya itu sesuai dengan room-nya tadi. Jadi kalau berada di room 1, berarti lingkupnya itu adalah naskah akademik, maka setiap peserta menyusun 1 soal saja berkenaan dengan lingkup di naskah akademik. Mau memilih tentang materi landasan sosiologi, filosofi, kemudian kebijakan, dipersilakan. Yang penting lingkupnya itu sesuai dengan room tadi. 1 saja. Jadi tidak usah bingung, ada kotak-kotak tadi. Kotak tadi adalah contoh alur berpikir logis ketika ketemu ruang lingkup sampai menuju ke soal bila Ibu dan Bapak itu bertugas sebagai asesor. Tapi bila itu Ibu Bapak sudah akan menyusun soal, cukup lihat contoh yang tadi sudah saya sampaikan lewat file tadi. Ya, itu saja Pak Agus. Iya. Jadi tambahannya nanti untuk teman-teman untuk besok. Jadi kalau hari ini kan nanti Bu Ros untuk yang teman-teman belum ya. Nah, kalau untuk besok itu mulai siang ya. Itu tesnya di tempat masing-masing aja, nanti kita kasih linknya aja ya. Kita kasih linknya. Jadi teman-teman besok jam 1:30 lah ya, besok 1:30 itu teman-teman latihan lagi. Nanti kita akan berikan lagi bentuk-bentuk soal yang lain lagi ya, selain yang ini ya. Jadi ada CBT, latihan lagi CBT kognitif gitu, besok jam 1:30 ya, 1:30. Nah, kemudian yang kaitan dengan hari tanggal 11, tanggal 11 itu ada kelas baru. Tanggal 11 kelas baru apa itu, Bu Rosilawati? Digital. Ya. Pengawasan digital angkatan 15. 15. BP 7. Nah, untuk best practice itu angkatan ke-7. Kenapa best practice? Karena best practice itu nanti bisa dikembangkan ke dalam makalah ilmiah, juga bisa dikembangkan ke jurnal. Jadi kalau punya best practice 2,5, kalau dibuat makalah ilmiahnya misalnya dibuat 3 kan bisa 2,5 kali 3, 7,5 tambah best practice 2,5 kan 10. Nah, nanti jurnal itu 4, jadi sebetulnya 1 best practice sudah bisa. Atau nanti tanggal 18 itu kita fokus membuat makalah ilmiah yang langsung dibimbing oleh Prof. Tri Marheni. Ya, itu tanggal 18. Itu angka kreditnya 2,5 Bapak Ibu, dengan catatan dipaparkan di forum ilmiah. Nah, lalu forum ilmiahnya kapan? Itu hari Rabu, setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi setiap peserta pelatihan makalah ilmiah itu sudah diberi tempat untuk paparan. Ya, jadi sudah tidak lagi ngantri ya. Sekarang ini antrinya ada berapa itu Bu Nini untuk besok? 8. Forum ilmiah ada 8 ya. Hanya bisa 8, Pak. Hanya bisa 8 ya. Hanya bisa 8. Nah, nanti untuk peserta pelatihan forum
pelatihan makalah ilmiah itu sudah pasti dapat tempat ya untuk paparan. Nah, ketika makalah ilmiah 2,5 dengan catatan dipaparkan, kalau misalnya kita setiap minggu paparan, berarti kalau 6 minggu kan sudah 15 ya, angka kreditnya sudah 15. Jadi tiap minggu paparan. Itu nanti Bapak Ibu jadi nggak perlu lagi best practice, nggak perlu lagi PTS, cukup paparan makalah ilmiah ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti akan diajari, dan juga cara menampilkannya dalam bentuk Canva ya. Canva itu lebih bagus dibanding PowerPoint ya. Nanti akan diajari juga di pelatihan yang 4 hari yang tanggal 18. Ya, nanti khusus silakan makalah ya. Ya, khusus makalah. Khusus Itu makalah. hubungin Ibu Artati nanti. Ya, Pak, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini untuk forum ilmiah Rabu dan Jumat itu yang rutin. Itu teman-teman kan kalau ingin mengajukan kan mengirimkan makalahnya dulu ke Bu Nini ya. Nanti difilter. Kemudian teman-teman kalau hanya ingin melihat bagaimana pemaparan dan sebagainya, mungkin silakan ya umum ya Pak ya untuk alumni ya Pak. Alumni. Jadi kita silakan fokuskan alumni dulu. ya. Khusus untuk teman-teman alumni ini. Mohon juga tidak mau menyebarkan link yang di luar ya Pak ya. Jadi nanti rugi Bapak Ibu sudah masuk, nanti tidak bisa masuk karena ada orang luar yang lebih banyak misalnya itu ya. Jadi mungkin di-share di grup itu link untuk forum ilmiahnya Bu Nini begitu ya? Di setiap grup ya. Di SNP 23 ini kan termasuk alumni Bu. Ya, jadi alumni, silahkan. Ya, betul. Besok kalau mau ikut siang itu free ya Bapak Ibu ikut sebagai peserta. Nah kalau mau jadi pemakalah yang angka kreditnya 2,5 nanti makalahnya dikirim ke Bu Nini karena koordinatornya Bu Nini ya. Nanti makalahnya akan diseleksi. Tapi kalau nanti peserta pelatihan pembuatan makalah ilmiah ya otomatis pasti makalahnya sudah dijamin hasilnya sebuah makalah ya selama 4 hari itu sudah ada produknya dan sudah ada dipastikan tempat untuk paparan gitu ya. Saya kira itu tambahannya barangkali. Agus, satu lagi Pak Agus lupa ini tadi pesan dari Pak Tony Pak Agus. Ya. Pak Tony Ketua BAN maksudnya terkait dengan data update foto asesor. Ya. Supaya teman-teman yang asesor ya yang ikut uji kompetensi itu yang foto belum diupdate. Tadi informasi dari beliau ditunggu sampai sore ini. Jadi hari ini. Ya. Baik. Kalau gitu nanti minta tolong Bu Ros. Bu Ros, tolong di-share aja yang Excel dari itu, yang udah beredar itu, untuk teman-teman yang belum update foto ya. Belum update foto. Yang Excel yang mana Pak? Yang Excel yang tadi dari yang dimaksud Pak Tony tadi itu. Itu hanya Jawa Barat ya? Bu Dia ada mana Bu Dia? Bu Dina, kalau saya hanya punya yang Jawa Barat, Pak. Yang Bu Dina gimana Bu Dina? Sama Bapak, kami juga dapat yang Jawa Barat khusus. Karena ada dibagi oleh KPA masing-masing, Pak. Iya. Sudah beredar. Ya, hanya mungkin Pak Tony mengingatkan saja. Yang ada di grup ini. Gitu. Iya, betul. Tapi semua ada di KPA, Pak. Masing-masing KPA, Pak. Iya. Pak Jul ada tambahan, Pak Jul? Cukup bagus. Ya, baik teman-teman. Jadi itu ya yang berkaitan dengan informasi yang belum ada profil tadi. Silahkan nanti di share aja ya, diinfokan aja Bu Rosila, ditulis aja. Ya, SNP 1, SNP 2, SNP 3. Saya kira cukup ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Bapak. Ya baik, kita tutup. Pak Jul, silahkan ditutup Pak Jul dengan doa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah semua kegiatan kita sudah selesai dari pagi sampai siang ini. Kalau tadi pagi kita sudah membuka dengan membaca doa, ada baiknya kita tutup juga membaca doa. Mari kita sama-sama membacakan doa penutup kita. Berdoa mulai. Selesai, amin. Saya tutup langsung Pak Gus. Ya. Iya. Sudah. Pak Gus masih di. Baik Bapak Ibu,
Demikian, selamat siang ya. Sampai ketemu kembali besok pagi. Dan ingat yang belum selesai CBT-nya boleh diikuti kembali sampai jam 5 sore nanti. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.